Selamat sore para mahasiswa Teknik Industri Bor. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Suaranya cukup jelas? Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Baik. Berapa hari yang lalu yang kita bahas tentang latihan TP2, yang terakhir itu sudah mengerti belum nih? Halo? Yang nomor terakhir terputus gara-gara itu ya, waktunya. Cukup jelas atau enggak? Mungkin bisa diulang lagi, Pak. Karena Ulang kemarin lagi deh, sempat terputus suaranya, enggak ada kemarin. Ya. 2C itu, Pak, ya. Baik, kita ulang ya. Baik, kita ulang kembali. Jadi saya share. Yaitu nomor yang terakhir ya, 2C ya. Integral dari 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 5x tambah 1 per x kuadrat plus 1 pangkat 2 dx. Nah, langkah pertama kita hilangkan integral dan dx-nya. Jadi yang tinggal 2 x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 5x plus 1 per x kuadrat plus 1 pangkat 2 itu sama dengan, kalau ini pangkat 2, ini akan terjadi dua pecahan ya. Dua pecahan. Pertama x kuadrat plus 1 pangkat 1 dan x kuadrat plus 1 pangkat 2. Ini sudah jelas belum? Kalau hari Rabu yang lalu kita sudah jelaskan ini ya, 2 hari yang lalu. Halo? Anda masih ingat kalau ini adalah U kuadrat, maka ini U kuadrat, maka ini sekian U ditambah bilangan, ya enggak? Yang dinamakan pecahan, pembilangnya 1 pangkatnya kurang dari penyebut. Kalau penyebutnya pangkat 2, ya, penyebutnya pangkat 2, maka pembilangnya pangkat 1, ya. Jelas ini? Halo? Jelas, Pak. Oke, kemudian ini kalau kita bagi, ini kan AU per U kuadrat ditambah B per U kuadrat. Ini coret 1 kan? U-nya coret 1 tinggal A per U tambah B per U kuadrat. Ini kalau U-nya itu adalah fungsi linier, fungsi pangkat 1. Ya, jadi ini penyebutnya Anda lihat ini ada U, ini U-nya, U pangkat 1, ini U kuadrat. Sampai sini jelas nggak nih? Halo? Jelas, Pak. Yang lain jelas nggak nih? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, selalu kita bertanya itu di pangkat 1-nya. Kalau ini pangkat 2, di sini sekian X tambah bilangan, betul enggak? Halo? Kalau ini X kuadrat plus 1, maka pembilangnya 1 pangkatnya kurang dari penyebut. Jadi kalau ini X kuadrat, ini sekian X tambah bilangan. Sekian X, jadi AX plus bilangannya B. Sekali sekian X tambah bilangan, maka ini enggak berikutnya sama ya. Sekian X tambah bilangan. Di sini sekian X-nya berapa? Setelah AB, C ya. AB, C, D. Kalau ada lagi pangkat 3, sekian X tambah bilangan. Jadi E, X tambah F gitu. Paham sampai sini? Halo? Paham, Pak. Oke. Kemudian ini menyelesaikan pecahan, ini namanya integral dengan pecah bagian atau integral
rasional namanya ya. Kemudian ini dikali dengan KPK-nya. KPK-nya X kuadrat plus 1 pangkat 2 ya. Nah, kalau pecahan ini dikali dengan ini, tinggal pembilangnya saja enggak? Halo? Iya, Pak. Kalau ragu, Anda buatnya gini, 2x pangkat, salin pecahannya per x kuadrat plus 1 pangkat 2 dikali x kuadrat plus 1 pangkat 2. Jadi dikali KPK, masing-masing pecahan dikali dengan ini apa? KPK, kelipatan persekutuan kecil ya. Kelipatan persekutuan kecilnya per x kuadrat plus 1 kali KPK-nya. Ditambah CX plus D per x kuadrat plus 1 pangkat 2 kali KPK-nya. Ini pangkat 2 sama pangkat 2 coret, ya kan? Ini pangkat 2 dengan pangkat 2 coret. Ini pangkat 1, tinggal 1. Ya enggak? Ini 1 tinggal 1. Paham ini? Halo? Paham, Pak. Paham, Maka Pak. tinggallah ini pembilang saja. 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 5x plus 1 sama dengan AX tambah B kali x kuadrat plus 1 tambah CX plus D. Oke. Nah, kemudian ini karena ini bentuknya apa ya tadi penyebutnya berbeda, maka sebaiknya ini kita gunakan cara identitas cara pertama ya. Kita kalian aja. Coba kita kalikan. Pertama berapa? AX kali X kuadrat. AX pangkat 3. AX kali 1. AX. Kedua kali pertama berapa nih? B kali X kuadrat. BX pangkat 2. B kali 1. B. Tambah ini CX tambah D ya kan? Enggak dikali apa-apanya kan? Kayak 1 artinya. Kemudian ini kita kumpulkan yang pangkat 3 sendiri. Oke, salin. Yang pangkat 2 sendiri, salin aja. Nah, pangkat satunya A kali X pangkat 1, C kali X pangkat 1 atau X pangkat 1 AX tambah CX ya, AX tambah CX. Kita keluarkan X-nya. A tambah C kali X. Coba kita kaliin AX tambah CX sama enggak? Halo, yang ini AX tambah CX. Ya, Pak. Kemudian Ya, Pak. bilangan yang ini yang belum kita cari itu B dan D. Nah, B tambah D ya. Ini B bilangan. Ini kalau mau di apa ya salin aja nih. X kuadrat tambah 5x plus 1. Sekarang kita lihat koefisien. Koefisien X pangkat 3 sebelah kiri berapa? Koefisien 2. X pangkat 3 ya. Koefisien X pangkat 3 sebelah kiri 2. Sebelah kanan A, betul enggak? Ya, Pak. Berarti A sama dengan 2 kan? Udah dapat. Koefisien X pangkat 2 sebelah kiri apa? 1. Kalau enggak ada tulis artinya 1 ya. Sini apa X pangkat 2? B. B ya. Kemudian koefisien X sebelah kiri. Koefisien X 5. sebelah kiri berapa? 5. 5. Ya, 5. Sebelah kanan? A tambah Sebelah kanan C. apa nih? A tambah C ya. Kemudian bilangan ya. Bilangan sebelah kiri sini adalah 1. Sebelah kanan ini kan? B tambah D. Nah, sini kan 2 sama dengan A, terjawab ya. B sama dengan 1.
Tinggal ini kita substitusi yang kita ganti yang ada di atas apa yang sama dan A ya. A kita ganti. Berapa? 5 Dua. sama dengan 3. A. Ini 3. A-nya 2 ya. 2. A-nya 2 ya. A-nya 2 ditambah C. Berarti C berapa? C adalah 5 kurang 2. 5 Betul nggak? kurang 2. Ya, Berarti C adalah 3. 3. Ini kelihatan ya ujung nih ya. Oke. Terus ini yang sudah ada B tambah D 1 ini adalah B ya. B sama dengan 1. B sama dengan 1. Sehingga 1 sama dengan 1 tambah D. Berapa D? 0. 1 kurang 1 atau 0. Ya. Sudah jelas sampai sini? Jadi A-nya bernilai 2, B-nya 1, C-nya 3, D-nya 0. Sampai perhitungan ini ada yang kurang jelas? Halo? Jelas. Jelas, baik. Terima kasih. Nah, kita teruskan. Baru kita salin lagi pecahan ini, kita salin. Kemudian kita substitusi, kita integralkan kali dx seperti ini ya. Jadi balik ke semula. Tadi kan integral dan dx-nya dihilangkan. Sekarang yang ini kita salin persis ya. Ke halaman berikutnya. Yaitu 2x kuadrat 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 5x plus 1 ya per plus 1 pangkat 2 sama dengan kasih jarak nih ya untuk dx ya. Terus ini juga ax tambah b, ini ax tambah b per ini x kuadrat ya, sorry ya. Ini x pangkat 2, x kuadrat plus 1 ya. X kuadrat plus 1 pangkat 1 tambah cx plus d per x kuadrat plus 1 pangkat 2. Ini yang tadi ya. Ini per u tambah per u kuadrat. Kalau ini u kuadrat, u pangkat 1, di sini u kuadrat. Kalau pangkat 3, u pangkat 1, u pangkat 2, berikutnya u pangkat 3 ya. Nah, sekarang ini diintegralkan kali dx tengah-tengah, integral kali dx tengah-tengah, integral kali dx tengah-tengah. Jelas maksudnya? Barulah kita ganti nilai A, B, C, D-nya. Tadi A-nya berapa? Kita lihat A-nya bernilai 2, B1, C3, D0 ya. A2, B1, C3, D0. Jadi A-nya 2, B1, C3, 3. D0. Ya, D0 per X kuadrat plus 1 pangkat 2, dx. Sehingga ini jadinya, kalau kita geser sini dia. Ini sebaiknya ini kita lakukan bagi berekor. Di sini dia kita bagi berekor ya. Yaitu 2 maksudnya sorry, ini dipecah menjadi 2 pecahan ya. Kita pecah menjadi 2 pecahan, bukan bagi berekor ya. Kita bagi pecah sehingga jadinya kayak apa tuh? Ini sama dengan integral ini pecah 2x gitu. 2x per x kuadrat plus 1 ya, pangkat 1 ini kan gitu ya. Tambah ini pangkat 1. Udah ini 1 per x kuadrat plus 1 pangkat 1 juga kan. Kurung dx. Jelas sampai sini, ini kalau mau dikurung boleh ya. Paham maksudnya? Ini dipecah 2x sendiri, 1 sendiri, dipecah menjadi 2 pecahan. Nah, ini tinggal 3-nya dikeluarkan ya. Ini 3x kali dx ya. Tinggal sini x dx per x kuadrat plus 1 pangkat 2. Sampai sini ada yang masih bingung? Halo? Kalau enggak jelas bilang ya. Jadi
Saya pelan-pelannya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Atau yang kurang jelas? Lanjut, Halo. Pak. Lanjut. Lanjut. Oke. Kemudian ini gimana? Nah, ini ini pecah dulu. Oke. Kalau ini misalnya X kuadrat turunannya berapa? 2X ya. Berarti ada 2X-nya. Nah, apa-apa di sini menjadi 2. Ini dikalikan nih. Ini kali dx masing-masing, ini kali dx, ini kali dx juga. Jadi 2x dx per x kuadrat plus 1. Ini 1 kali dx. Nah, ini istimewa nih. Ini dibalik nih. Ini dibalik 1 tambah x kuadrat. Ini rumusnya apa nih? Ada yang tahu? Halo? Apa rumusnya ini? Arkus apa nih? Arkus tangan ya. Ini rumus nih, ya. Tambah 3 kali. Nah, ini naik ke atas. Ini naik ke atas jadi apa? X kuadrat plus 1. Ya, X kuadrat plus 1 pangkat min 2 ya. X kuadrat plus 1 pangkat min 2. X dx. Ya. Paham maksudnya? Yang ini naik ke atas, X dx-nya letak di belakang. Gitu. Nah, kemudian ini D dari penyebut, ya, D dari penyebut per, ya, D dari penyebut per penyebut. Penyebutnya S kuadrat plus 1 per S kuadrat plus 1. Sengaja ya, DU per U. Ini sengaja nih. Anda tahu integral DU per U apa? Ln Hagam telah U tambah C, kalau tak tentunya ya. Berarti turunannya coba, turunannya berapa? 1 turunannya 0, S kuadrat turunannya berapa? Halo, 1 turunannya 0, S kuadrat turunannya apa? 2X kali DX. Ada cocok sama persis ya? Halo, ini 2X DX, ini 2X. Cocok sama ya? Kalau sama enggak usah dikali apa-apa sini. Ya kali 1 enggak usah tulis. Tapi kalau misalnya sini 4X DX, nah tadi 2-nya dikeluarkan, nah itu harus kali atau ini 3, ini 3X, ini 2X, 3-nya keluarkan, 3 kali 1/2 ya. Supaya 2x dx ini 1 dx menjadi 1x dx, ini 2 supaya menjadi 1 kali 1/2 kan, setengah ya, setengah kali 2x dx kan 1x dx. Betul, ini sama, kalau sama ya udah enggak usah dikali apa-apa sini ya. Jelas nggak nih? Paham sampai sini? Halo? Ulangin, Pak, ulangin. Bagaimana? Masih belum paham, Pak. Ulangin, Pak. Masih kurang ngerti ya? Baik, atau begini ya, kalau Anda ragu-ragu, kita ini aja, kita keluarkan angkanya. Tadi ini kita keluarkan 2-nya. Kita keluarkan 2 ya. Atau sini. Ini saya coret ya, saya keluarkan 2-nya. Boleh kan? Ya nak? Nah, Ya. berarti sini 2. Sekarang ini Anda buat integral DU per U. Nah, DU ini turunannya berapa? X1, ini 2X tambah 0, betul enggak? 1 turunannya 0. S kuadrat turunannya berapa? 2X. 2X tambah 0 enggak? Halo? Ya, Pak. 2X tambah 0 kan 2X kali DX. Itu maksudnya. Ya, turunan ini kan 2X tambah 0. 2X tambah 0 kan 2X kali DX. Padahal sini apa? X dx. Terjadi kelipatan 2 enggak sini? Halo? Oh iya, Pak. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 menjadi 1, maka ini harus dikali 1/2. Nah, 2 kali setengah berapa? 1. 2 kali setengah 1. Jadi seperti yang tadi, kalau ini 2 SDX ini dibiarkan, ini tetap 1 juga. 2 kali setengah 1. Jelas maksudnya? Ada 2 jalan ya? Iya. Ini yang jalan umum. Ini jalan umum. Yang tadi itu khusus karena ini sama, nih 2 SDX, ini 2 SDX juga kan. 2-nya kalau masuk ke dalam ini kan 2 SDX. Ini 2 SDX. Sama persis. Kalau sama persis, tidak perlu dikali apa-apa gitu maksudnya. Ya, ini setengah ya. Oke. Ini istimewa nih.
integral dx per 1 tambah x kuadrat itu adalah arcus tangen x tambah c. Berarti sini ini masuk di rumus ya, arcus tangen x. Ini x ya. Halo? Ini rumus. Sudah paham? Tambah 3 kali, nah hati-hati nih, U pangkat N DU. Nah, harus buat sudah. Ini U pangkat N, N-nya min 2, DU sengaja ya. DU. Nah, DU-nya turunannya berapa? Sama dengan ini sini tadi nih. DU ini turunannya berapa nih? X kuadrat turunkan 2x tambah 0 kurung dx. Itu enggak gitu kan? Nah, ini sama dengan apa nih? 2x dx enggak? Ya. Halo? Pada yang ada ini kan, ini apa nih? X dx nih. Berarti terjadi kelipatan berapa sini? 2. Terjadi kelipatan berapa sini? 2. 2 kan? Supaya 2 nya 1 dikalilah setengah di depannya. Karena setengah 1/2 kali 2x dx adalah 1x dx. Sudah sama? Halo? Sampai sini jelas? Oke. 2 kali setengah 1. Nah, tulis ya. Integral du per u di rumusnya. Integral du per u apa? Ln H mutlak u ya. Ln H mutlak u tambah ini tadi istimewa integral dx per 1 tambah x kuadrat adalah rumusnya arcus tangen x tambah ini 3/2. Ini u pangkat NDU rumusnya apa? Seper n plus 1 u pangkat n plus 1. Ya. Terakhir karena tak tentu tambah c. Ini u pangkat NDU ya. U pangkat NDU seper n plus 1 kali u pangkat n plus 1. Jelas ya? Halo? Rumus integral u pangkat NDU adalah apa? Seper n plus 1 u pangkat n plus 1 tambah c. Singkatnya hasilnya ln H mutlak x plus 1 ditambah arcus tangen x ditambah ini hati-hati nih. Min 2 tambah 1 berapa? Halo? 1. Min 1 kan? Min 2 tambah 1, min 1. 1 bagi min 1, min 1. Min 1 kali 3/2, min 3/2. Ya, min 3/2. Terus ini, U-nya ini S kuadrat pangkat berapa nih? Min 2 tambah 1 berapa nih? Kalau dijumlahkannya adalah min 1 enggak nih? Ya kan? Min 1. Min 1 supaya jadi plus, turun enggak ke bawahnya? Seper X kuadrat plus 1 tambah C. Ya. Ini U pangkat min 1, kan kalau U pangkat min 1 adalah seper U. Jelas sampai sini? Ini kalau mau dikaliin boleh di atasnya kali 3, ini kali 3, di bawah kali 2. Ya. Atau biar begitu aja boleh. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo, ini saya save dulu ya. Kemarin tuh heran nih kalau tidak ter-save ya 2 hari yang lalu ya. Kita lihat foldernya. Kalau ada lambang PDF itu benar. Nah ini keluar, ini PDF-nya berarti benar ya. Sudah terekam. Nah sampai sini ada pertanyaan saudara-saudari ini kok. Halo. Maaf mungkin ada yang sholat ya. Halo.
Ya, Pak. Ini yang terakhir kemarin terputus, ya, karena waktunya udah lewat 5 menit dari petugas bolnya disengaja matiin sebentar itu lagi. Nah saya jadi nggak bisa jalan tuh waktu itu, ya. Oke, ada pertanyaan ini yang nomor berapa tadi? 2C ya. Yang kemarin ini soal 2C ya. Ini 2C. Ini question? Ada pertanyaan di sini? Halo? Halo, mahasiswa? Ada yang mau tanya? Lanjut, Pak. Lanjut dulu, Pak. Kalau enggak ada, saya masuk ke TK3 ya. Tugas kelompok 3 ya. Sekalian ya, sekalian diajarin. Jadi nanti kena tanggal 20 kalau salah tugas TP2 ini Anda kumpulkan atau Anda upload paling lambat tanggal 20 24 ya, sorry ya. Tanggal 24 Januari sebelum jam 12 siang, hati ya. Nah, selanjutnya seminggu sudah itu ada tugas kelompok 3 ya. Sekarang sekalian saya terangkan dari tugas kelompok 3 ya. Baik. Sudah ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Halo. Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Dan masuk dengan latihan TK3, tugas kelompok 3. Yang pertama, nah ini integral tak wajar ya. Tentukan nilai integral tak wajar berikut. Nah, integral tak wajar itu adalah integral dari bisa min tak hingga sampai tak hingga, bisa integral dari 0 sampai tak hingga, ya, macam-macam ya. Bisa agak integral dari min tak hingga ke 0, ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, integralnya adalah 0 sampai tak hingga dari dx per x kuadrat tambah 9. Kalau Anda lihat integral tertentu ini ada integral dari dx per a kuadrat ditambah x kuadrat. Sama dengan apa? Halo, ini mirip yang tadi ini 1 tambah x kuadrat akus tangen x, ya kan? Kalau ini ada kuadrat rumusnya apa? 1/a arkus tangen dari x per a tambah c. Tak tentu ya. Kalau tak tentu, kalau tambah tertentu tambah c ini hilang. Oke? Jelas sampai sini? Ini rumusnya kan? Halo? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ini pada sholat ada apa? Kok nggak ada respon? Halo? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut, Pak. Ya, sorry ya, mungkin jamnya kurang bagus. Bagusnya, tapi itu jeleknya kemalaman bagi yang di Jepang ya. Sebenarnya jam itu lebih bisa banyak hadir. Oke, baik. Nah ini yang kita kerjakan ini kan integral 0 sehingga dari dx per x kuadrat tambah 9. Ini integral wajar ini kita ubah dalam bentuk limit. Limit P menuju tak hingga. Ini kan tak hingga ya. P menuju tak hingga. Nah, jadi 0 sampai tak hingga berarti 0 sampai P. Kan P-nya yang diganti tak hingga kan. Jadi ubah integral 0 sampai tak hingga. Itu jadi limit P menuju tak hingga. Integral 0. Nah, tak hingga ini ganti dengan P.
dx per 9 kita ubah jadi 3 pangkat 2 ditambah x kuadrat. Jelas nggak di sini? Jelas. Halo. Jelas, Pak. Pak. Oke. Kalau sudah, menurut rumus ini sama dengan apa? P ini limit P menuju tak hingga. Ini rumusnya ini yang tadi 1/A akус tangen X per A. Jadi A-nya berapa sini? Ini A-nya 3 ya. A-nya 3. Jadi 1/A, A-nya 3, arkus ya, arkus tangen X per A, A-nya 3. Kalau ini U nih, DU per U, berarti ini U per 3 ya. U-nya itu apa gitu. Ini kurang ini X ya, sama. Harga batasnya ini. Harga batasnya ini, integral nih. Integralnya adalah 0P. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan sampai sini dulu. Halo? Oke, Pak. 1/3 ini konstan. Boleh keluar ya, sorry. Boleh keluar ya. Jadi ini sama dengan 1/3 boleh keluar, tinggal limit P menuju tak hingga dari ini boleh masukkan ini arkus yang kita ganti ini ya. X-nya kita ganti ya. X-nya kita ganti. Jadi arkus tangen dari X-nya batas atas apa? Batas atasnya P, jadi X-nya diganti dengan P, batas atas per 3. Dikurang arkus tangen X batas atas. Ini tadi di batas atas, berikutnya batas bawah. Batas bawahnya adalah 0 per 3. Sehingga ini hasilnya, ngerti ya ini, arkus kurang arkus. Arkus kurang arkus, tapi X yang pertama adalah batas atas, X yang berikut adalah batas bawah. Ya. Nah, ini kita pecah menjadi 2 limit kurang limit. Ya. Limit dari P menuju tak hingga, arkus tangen dari P. P-nya kita ganti. P-nya berapa sini? P-nya menuju tak hingga ya. Ya enggak? Jadi ganti tak hingga. P-nya ganti tak hingga per 3. Kurang limit kurang limit kan, kalau limitnya dimasuk ke dalam ya limit kurang limit kurang limit ya, P menuju tak hingga dari arkus tangen 0 bagi 3 0 ya nak, 0 bagi 3 0. Nah arkus tangen 0 berapa yang tahu? Tangen 0 radian adalah 0. Maka sudut 0, ini sudutnya 0, sudut pusatnya 0 adalah arkus sudut pusat dari tangen yang harganya 0. Halo? Paham nggak ini? Tangen 0, 0. 0 ini adalah sudut pusat dari tangen yang harganya 0. Jadi arkus tangen 0, ya 0. 0. Berarti hilang ya. Limit 0, 0. Ya kan? Maka tinggallah ini 1/3. Nah, limit dari P menuju tak hingga dari arkus tangen. Tak hingga bagi 3 berapa? Tak hingga. Tak hingga itu kan besar. Besar dibagi 3 ya besar juga ya kan. Ini juga sama. Tangen berapa sama dengan tak hingga? Ada yang tahu? Tangen berapa sama dengan tak hingga? 90 derajat, bukan? Nah, ini sudut. Derajatnya harus dari radian. 90 derajat itu berapa radian? Pi per 2 kan? Halo? Kan lingkaran itu sudutnya 360 derajat ya, 2 pi ya, 2 pi 360. Berarti pi berapa? 390 bagi 2 180 derajat. Pi 180 derajat. 90 derajat berapa pi? 90 per 180 kali pi. Jadi berapa? Setengah pi kan? Halo?
180 derajat akan sama dengan pi. Berarti 90 derajat adalah setengah pi atau pi per 2. Ini ngerti nih? Halo? Halo? Ya, Pak. Oke. Kemudian sudut pi per 2 itu apa? Sudut pusat yaitu arcus dari tangan yang harganya tak hingga. Jadi arcus tangan pi ini limitnya boleh hilang ya, limitnya boleh hilang. Ini adalah pi per 2. Jadi ini hasilnya 1/3 kali pi per 2 ya. Pi per 2 ya. Jadi hasilnya 1/3 kali pi per 2, 1 kali pi, penyebutnya 3 kali 2, 6. Jadi jawabannya apa? Pi per 6. Halo, sampai sini jelas? Ya, Pak. Sudah jelas sampai sini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kalau kita nulis P-nya jadi 90 aja nggak boleh ya, Pak? Nggak boleh karena perhitungan di dalam arcus itu dalam radian, bukan derajat. Seperti halnya kalau Anda pakai kalkulator, justru dia harus pakai derajat, nggak boleh radian. Jadi nggak boleh pi per 2, nggak ada di sana. Yang ada derajat di kalkulator, tapi di komputer itu dia menggunakan radian. Ya, sehingga perhitungan arcus itu adalah dalam radian, bukan dalam derajat. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Sama satu lagi, Pak, yang dari awal. Ya, silakan. Yang integral dx per a kuadrat tambah x kuadrat sama dengan 1 per a arcus tan x per Ini. a tambah... Iya, yang itu, Pak. Ah, Itu tuh asal rumusnya itu dari mana ya, Pak? dulu saya pernah terangkan itu enggak? Integral dengan substitusi trigonometri. Saya ulang lagi ya. Oke. Kalau kita membuktikan integral dx per 1 a kuadrat sih. A kuadrat ditambah x kuadrat. Itu kan bentuknya? Iya, Halo? Pak. Betul, betul, Pak. Ya. Kita gunakan segitiga siku-siku sembarangan. Ya. Ini pakai theta atau alfa terserah ya, sama. Kalau ini bentuk ini yang kita jadikan dalam bentuk akar, yaitu akar a kuadrat tambah x kuadrat. Ini kan tidak ada akar ya, yang kita ambil akar. Akar di pangkat 2 kan jadi ini ya. Nah, kalau ini akar, ini jumlah 2 kuadrat, a dan x adalah kaki siku-siku, ya kan? Ingat ini rumus Pythagoras. A dan X adalah kaki siku-siku. Jadi X-nya boleh sini, A-nya sini, atau terbalik. Ini boleh terbalik. Dan sisi miringnya adalah akar. A kuadrat ditambah X kuadrat. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, ini integral dengan substitusi trigonometri. Kan apa hubungan X dengan A? X per A adalah... Ya, X per A adalah tangan, betul enggak? Tangan theta. X per A. Dia dapat sudut ini biasa Y kan rumusnya. Oh iya, depan per samping, Y Pak. per X kan, Y per X. Nah, itu. Jadi ini tangan itu adalah ini namanya garis yang diproyeksikan namanya proyektum. X yang di depan sudut namanya proyektor, hasilnya proyeksi. Jadi tangan itu adalah proyektor, pelakunya, aktornya, proyektor bagi proyeksi. Jadi X per A. Jelas ya? Kemudian kali silang, A-nya kali silang. Situ, kali silang ke sana. Sehingga X adalah A kali tangen theta. Turunan X terhadap theta adalah dx per d theta. A kali, ya, turunan X terhadap theta, dx per theta. Atau ini alfa, turunan X terhadap alfa, dx per d alfa. Gitu ya. Karena ada theta, dx per d theta, A kali. Nah, tangan turunannya apa? Sekan kuadrat theta kan? Tangan turunannya adalah sekan kuadrat theta. Kemudian d theta-nya kali silang. Kali silang ke ini. Sehingga terjadi dx adalah A kali sekan kuadrat theta, d theta.
Inilah dx. Sampai sini jelas? Halo? Jelas. Halo? Jelas, Pak. Oke. Bentar, Pak. A-nya nggak Ya. ikut diturunin, Pak ya? Atau konstan, atau bilangan. Tadi 9, 9 itu A kuadrat, berarti A-nya 3. A itu konstan, ya. Dalam hal ini A konstan, kan tadi soalnya dari situ. 9 kan nih. 9 adalah sama dengan A kuadrat, berarti berapa A? A kuadrat sama dengan 9, berarti A adalah akar 9. Akar 9 adalah 3, ya nak? Jadi konstan di dalam perhitungan turunan atau diferensial ikut sebagai pengali saja, pengali. Ya, pengali saja. Kemudian apa hubungan akar dengan bilangan A? Saya sebut nih, dengan bilangan A. Apa hubungan akar dengan bilangan A? Apa itu? Kalau A per akar adalah kosinus, akar per A, kebalikan kosinus apa? Halo? Kebalikan kosinus apa? Sekan kan? Kalau lupa, yang sering saya sebut tuh hubungannya apa? Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Mesti kan enggak? Halo? Pak. Sampai sini jelas? Ini kalau ada tonton kuliah saya yang ada di YouTube itu, yang saya ngajar di kelas, yang di syuting itu ada ini ya. Nonton enggak sempat ya? Oke lah, enggak apa-apa. Ini jelas enggak di sini? Nah, kemudian ini kali silang. Kita kali silang, A-nya kali silang, sehingga akar A kuadrat tambah X kuadrat adalah sekan, ini ada sekan theta, betul ya, sekan theta. Kemudian di sini ini tadi ini ya, ini yang kita butuh bukan akar, tapi apa nih? Nggak ada akarnya, berarti ini di apa? Di pangkat 2 kan. Kalau di pangkat 2 ini berapa? Akar A kuadrat tambah X kuadrat di pangkat 2 kan, itu sama dengan sekan theta juga di pangkat 2 kan. Kalau akar di pangkat 2, hilang akarnya enggak? Halo? Kalau akar di pangkat 2, hilang akarnya enggak? Tinggallah A kuadrat tambah X kuadrat. Sekan di pangkat 2, ya sekan kuadrat theta, ya kan? Sekan theta di pangkat 2 yang masuk ke dalam. Nah, ini kita ganti ini. Kita ganti ini integral. dx-nya apa? dx-nya sama dengan A kali sekan kuadrat theta d theta per, terus A kuadrat tambah X kuadrat kan? A kuadrat tambah X kuadrat sama dengan apa? Ini adalah sekan kuadrat. Sorry, ini ada A-nya kali silang tadi ya. Ada A sini ya. Ini ada A enggak sini? Sorry. Ada A ya. Ini kan kali silang tadi kan. Akar adalah A kali sekan theta. A kali sekan theta. Kemudian di pangkat 2 kan, berarti ini A pangkat 2 enggak sini? Ini di erasernya. Jadi ini sama dengan A di pangkat 2 A kuadrat. Ini ada pangkat 2 tadi ya. Enggak, akar di pangkat 2, akar pangkat 2 hilang, coret. Ini sama dengan berapa? A kuadrat. Itu enggak? Halo? Betul, Pak. Oke. Yang ini kita pindahkan nih. A kuadrat tambah X kuadrat itu sama dengan apa? A kuadrat kali sekan kuadrat theta. A kuadrat, nah. A-nya coret 1, tinggal 1 enggak? Sekan kuadratnya coret, hilang. Tinggal apa? Integral d theta per A, betul enggak? Halo? Betul, Pak. Kemudian seper A ini kita keluarkan. Tinggal d theta. Seper A kali integral d theta, theta. Tambah C. Berapa theta? Nah, ini
Ambil dari rumus ini. Kita ambil di sini ya. Tangen theta sama dengan apa? Tangen theta adalah X per A. Betul nggak? Tangen theta adalah X per A. Dibalik ya. X per A tadi tangen theta. Tangen theta adalah X per A. Berapa theta? Theta adalah sudut pusat, itu askus ya. Sudut pusat ini dari tangen yang harganya X per A. Oke? Ini tetanya dimasukkan ke sini, diganti. Jadi hasilnya adalah 1/A kali arkus tangen X per A. X per A tambah C. Inilah jawabannya. Oke? Terbukti? Halo, jawabannya sama dengan yang kita butin tadi. Ini 1/A arkus tangen X per A tambah C. Halo? Iya Pak, terbukti Pak. Sudah jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Baik, sampai sini. Ada lagi yang mau tanya? Jadi sudah terjawab ya yang tadi mengapa rumus ini terjadi ya. Itu menggunakan integral dengan substitusi trigonometri. Baik, kalau sudah kita masuk ke nomor 2. Ya, nomor 2. Mana ada 2 jalan. Oke. Kita teruskan nomor 2. Nomor 2. Hitung luas area berikut. Ya. Hitunglah luas area yang dibatasi kurva Y sama dengan akar X garis Y. X tambah Y sama dengan 12. Dan sumbu X. Ya. Itulah luas area atau daerah ya, luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan akar X, garis X tambah Y sama 12 dan sumbu X. Ya, ada 3 komponen. Langkah pertama apa yang kita cari? Halo. Langkah pertama adalah titik potongnya. Titik potong antara kurva ini adalah bagian dari parabola. Kalau di pangkat 2 nih Y kuadrat sama dengan X, ya kan? Kalau di pangkat 2 nih Y kuadrat, akar X pangkat 2 X. Berarti X kuadrat Y kuadrat adalah X. Ya. Dengan garis, ya. Dengan garis atau kita gambarkan dulu, ya. Mungkin kita ya. Jadi yang diketahui ini kan dari Y sama dengan AKX. Kalau ini di pangkat 2 kan apa jadinya? Y kuadrat sama dengan akar X di pangkat 2 kan. Berarti Y kuadrat adalah X. Sebetulnya ini parabola ya. Tapi ini bagian atas berarti kalau digambarkan tuh bentuknya gini. Bentuknya gini ya. Ini bagian atasnya, ini bagian bawahnya. Ya, ini X, ini Y. Ini adalah ini kalau ini kita cari kan kalau Y kuadrat adalah X, maka Y berapa? Plus minus akar X. Ya enggak? Y adalah plus minus akar X. Yang atasnya adalah Y adalah plus akar X, yang bawahnya adalah Y adalah min akar X. Sudah jelas maksudnya? Halo, ini titik potong koordinatnya 0. Sampai sini jelas? Halo? Kalau gambarnya enggak tahu ya,
Susah nih ya. Oke. Nah, kemudian ini kita mau potongkan dengan garis ini ya. Nah, garisnya diketahui sini apa? X tambah Y adalah 12. Maka yang kita mau cari, oke, Y sama dengan apa? 12 kurang X. Ini terserah ya, ini ada dua jalan nih, bisa dihitung terhadap sumbu X, bisa juga dihitung terhadap sumbu Y nanti ya, bisa dua jalan. Ada dua cara penyelesaiannya. Ya. Kalau terhadap sumbu Y langsung, kalau terhadap sumbu X-nya ada pecah menjadi dua integral nanti. Oke, ini mungkin kalau kita ini sudah ngerti ya gambarnya ini yang atasnya berarti yang garis atas ini jadi. Ini dia yang atasnya. Pak, Yang itu bawahnya jelasin min. lagi, Pak. Masih Gimana? bingung. Jelasin Bingung lagi, ya? Pak. Iya. Baik. Kalau ini di pangkat 2 kan ngerti ya? Di pangkat 2 kan Y di pangkat 2 Y kuadrat, akar X pangkat 2 X. Y kuadrat adalah X. Kalau diketahui Y kuadrat dengan X, berarti Y berapa? Y adalah Akar X. plus minus akar X. Plus minus ya. Berarti yang plus itu yang atas. Yang ini yang atas. Yang min itu yang bawah. Yang min itu yang di bawah sumbu X. Yang di atas sumbu itu plus. Di depannya tandanya. Plus akar X dan min akar X. Itu gambar sebenarnya itu. Ya. Oke. Nah, kemudian X tambah Y sama dengan 12. Ini kita, di sini kalau kita gambarkan titik potong dulu. Kita cari titik potongnya. Karena ini di pangkat 2 tadi adalah X. Berarti sini kita cari X-nya. Berapa X-nya? Ini kan di pangkat 2 hasilnya ini kan. Berarti kalau ini di pangkat 2 tadi, atau di sini ya. Ini di pangkat 2 tadi hasilnya ini nih, di pangkat 2 ini. Hasilnya apa? Y kuadrat sama dengan X. Berarti X ini adalah parabola, ini adalah garis lurus, garis linier. Garis lurus atau garis linier. Berarti X sama dengan apa? 12 kurang Y enggak? Halo? Ya, Pak. Oke. Kemudian Y kuadrat sama dengan X. X yang ini kita masukkan ke sini. Kita ganti. Coba. Y kuadrat adalah 12 kurang Y. Y kuadrat adalah, pindahkan secara aljabar di sebelah kiri. Pindah semuanya. Min Y jadi plus Y. 12 pindahkan jadi min 12 sama dengan 0. Coba difaktorkan berapa nih? Difaktorkan. Ini Y dan Y sini kan. Jumlahnya plus 1. Jumlahnya plus 1. Plus 1 artinya ini kan. Plus Y. Hasil kalinya adalah ujung kali ujung. 1 di depan Y kuadrat 1. 1 kali min 12. Min 12. 12 kan 4 kali 3 ya. 4 kali 3. Tapi ada min. Yang mana ada minnya letak ini? Wah ini tempatnya enggak gitu bagus. 4 kali 3 kan? Ada min berarti bisa di 4, bisa di 3. Tapi lihat jumlahnya supaya cocok. Yang mana cocok ini? Di 4 atau 3 minnya? Di 3, betul. Karena 4 tambah min 3, 4 kurang 3 kan 1. Betul enggak? Ya, Pak. Apa maksudnya? Halo? Paham, Pak. Dan di Paham, SMP. Pak. Ya kan? Nah, berarti ini Y tambah 4, Y min 3. Sehingga Y sama dengan berapa sini? Min 4. Ini sama dengan 0 ya. Y tambah 4 sama dengan 0. Berarti Y adalah min 4. Y kurang 3 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan apa? 3. Ya kan? Nah. Sampai sini jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Baik. Kemudian kita untuk menggambarkan ini gimana? Yang ini untuk menggambarkannya X tambah Y sama dengan 12
supaya ini menjadi 1, artinya semua dibagi 12 enggak? Berarti ini X bagi 12 tambah Y bagi 12 sama dengan 1, betul enggak? Halo? Ini yang disebut persamaan segmen garis. Ya. Berarti ini rumusnya X per A tambah Y per B, ya. Ini rumus umumnya X per A tambah Y per B sama dengan 1. A itu apa? Sumbu X yang dipotong. B itu apa? Berarti ini AA-nya berapa? A-nya 12, B-nya juga 12. Sama ya? A 12, B 12. Nah, kalau kita gambarkan, gambar sketsanya itu. Ini 12, yang B gitu ya. 12. Kita tarik garisnya. Oh, ini. Saya lurus. Waduh. Tadi mister. Ya, supaya ini lurus, berarti mana nih? Ke sini tarik. Nah, gitu ya. Berarti ini 12, ini sumbu Y, ini X, ini 12. Itu maksudnya. Jadi ini A-nya, A itu adalah sumbu X yang dipotong, B itu adalah sumbu Y yang dipotong. Bisa negatif ya. Kalau negatif di bawah min Y-nya, X-nya negatif sebelah sini. Ya. Sudah jelas? Halo? Nah, sampai sini. Iya, Pak. Bagaimana enggak ini garis linearnya ini dia. Garis ini adalah X tambah Y sama dengan 12. Ini garis ini. Ya. Benar ya ini? Ini persamaan I model gini ini kan kalau di SMA itu namanya program linear, benar enggak? Anak kerjaan masalah program linear ya, bentuknya. Ya. Nah, bagaimana parabola ini yang model gini? Ini dia. Ini yang positifnya yang kita ambil kan ini ya. Ini kan diketahui ini kan. Yang diketahui ini kan Y sama akar X itu berada yang atasnya, yang bawah enggak ya, yang atasnya. Gimana? Nah, kita potongkan, coba kita potongkan. Kalau kita potongkan antara ya, atau kita gambarkan ini apa? Sorry. Y sama akar X-nya dengan tadi ya, mana nih? Ini sudah dapat 3 ya. Titik potongnya kedua garis ini titik potongnya di min 4 enggak pakai ya, enggak ada. Berarti ini tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat TM. Min 4 tidak dipakai mengapa? Karena berada di luar ini. Ini kan di luar. Ini daerah ini, ya. Kemudian yang 3 ada. 3 di mana tuh? Kalau ini 12, ini sketsa ya. Supaya dapat 3, 12 dibagi 4 ya. Dibagi 4. Ini dibagi 4 ya. Ini bagi 2. Ini 6 berarti. Ini 6. Dibagi 2 lagi. Ya enggak? Ini 6. Ini 9. 3 ini 9. Ini 3. Nah, coba kalau ini Y-nya 3, ya, Y-nya 3, coba masukkan ke ini, yang soal ini nih. Yang kita ambil soal ini. Y sama dengan akar X, kalau Y-nya sama dengan 3, ya, yang ada ini kan, yang menulisar ini kan, Y dengan 3, termasuk 3 sama dengan akar X, coba dia pangkat 2 kan. 3 pangkat 2 sama dengan akar X pangkat 2. Berapa tuh? 9 adalah X. Ya enggak? 9 adalah X. Berarti X-nya 9. Jadi Y-nya 3. Ya, Y-nya 3. Ya, ini juga sama nih. Dibagi 2 ini adalah 6. Dibagi 2 ini adalah 3. Dibagi 2 sini ada 9 ya. 3, 6, 9, 12. Nah, beradanya di mana? X-nya 9, nih X-nya 9, X-nya 9, Y-nya 3, betul enggak? X-nya 9, ini 9, Y-nya 3.
titik potongnya. Nah, di sini. Ya. Jadi gambar kurvanya itu ya kalau digambarkan melengkung gitu. Nah, gitu. Ya. Ini adalah kurva ini yang apa tadi? Y sama dengan akar X. Yang ini. Ya. Nah, nyatanya luas yang dibatasi, coba baca. Luas yang daerah yang dibatasi kurva ini, kemudian garis ini Y plus Y apa X plus Y tambah 12 itu yang ini. Ini dia nih. Ini sama sumbu X. Ya, sumbu X. Jadi daerah ini. Paham? Sudah paham soalnya? Halo, ini kan bahannya sudah kasih ganda ya. Halo, latihannya. Sudah dipelajari? Belum? Belum sempat ya? Oke, coba Anda lihat ya nanti ya. Ini cara gambarnya. Nah, sekarang kalau kita pakai tanda sumbu X, ini menjadi dua bagian. Ini yang sampai 9 ini, yang pertama, yang kemudian 9 sampai 12 yang kedua. Tapi kalau mau langsung, kita lihatnya dari sini. Kita lihatnya terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y berarti ini garis ini dikurangi yang parabol. Y dengan akar X. Ini garis ini kan yang sama X apa tadi? Kalau kita jadikan ini berarti X sama dengan berapa sini? Jadi ini nih. X adalah 12 kurang Y. Enak. Garis ini apa tadi garis linier dengan dikurangi parabol. Kan kita memandangnya dari sini ya. Ini atasnya atas. Atas kurang bawah. Nangkap enggak maksudnya? Halo. Nggak ada jawab nih. Ini sudah paham belum? Pak. Ya, silakan. Yang 12 plus Y itu masih bingung. Yang mana? Areanya, Pak. 12. Yang area bawah itu, Pak. 12 minus Y itu. Ini. Min Y ini dari sini. Dari soalnya, X tambah Y dengan 12. Berarti X berapa? 12 kurang Y. Mengapa kita ambil ini? Ini kita menghitungnya terhadap sumbu Y. Kalau Anda memandangnya dari sini, yang atas mana? Yang saya kasih panahnya. Lihat dari sini, kalau dari sini kan jelas atas yang ini, bawahnya ini enggak cocok. Gambarnya enggak cocok, dipecah menjadi dua bagian. Jadi lebih mudah kita lihat dari sini, yang atas itu adalah garis linier yang ini yang bawah adalah parabolanya, Y dengan akar X. Ya, jadi X. Nah, tapi ini harus dibalik nih, ini harus dibalik. Ya, maksudnya ini Y sama dengan akar X, coba dipangkat 2 kan berapa? Y kuadrat sama dengan X, dibalik apa? X adalah Y kuadrat. Nah, ini yang tampil ini. Jadi yang ini diganti dengan X adalah Y kuadrat. Nah, kita lihat dari sini. X ini adalah X. Tadi ini apa? Ini Y1. Ini Y1. Ya boleh terserah nih. Namanya 1 atau 2 ya. Kalau lihat sini yang atas ini kan. Ya, yang atas ini. Ya, boleh kasih nama 1 atau 2 terserah deh ya. Kalau Anda menamai X1 ini X2 sini. Ya, X2 sini. X2 dikurang X1. Ya enggak? Kurung DY. Data sumbu Y. Ngerti enggak data sumbu Y? Halo? Halo? Enggak paham ya? Si agak ngawang, Pak. Agak bingung ya? Kalau bingung, oke. Benar, kalau bingung ini tanda sumbu X saja lah ya. Kalau Anda bingung, ini saya hitung tanda sumbu X saja lebih gampang mungkin. Ini dihilangkan dulu.
Ini udah hilang aja ya. Yang ini hilang. Oke, di sini. Nah, sekarang kita ada sumbu X. Kalau sumbu X berarti luas yang garis ini 0 sampai 9 kurvanya apa? Y setengah akar X enggak? Halo? Ya, Pak. Nah, kemudian kalau 9 sampai 12, ini kan 12 ini. 12-nya boleh di bawah boleh ya. Kalau 9 sampai 12, berarti kurvanya yang ini aja kan, sendiri-sendiri. Mungkin ini lebih mudah ya. Ini kita namakan luas 1, ini luas 2. Ini luas 1, ini luas 2. Luas 1 apa? Integralnya 0 sampai 9. Kurvanya hanya satu ini deh. Y setengah akar X. Luas 2 ini adalah ini aja, yaitu ini berarti bukan ini ya. Kita ambil Y-nya. Y sama dengan berapa? Kalau ini sama dengan Y sama dengan 12 kurang X. Itu enggak? Halo? Kalau ini Y sama dengan akar X. Ya. Oke, lebih gampang nih. Udah, jadi dua integral ya. Luasnya ini, luas 1 tambah luas 2. Luas 1 apa? Luas 1 adalah integral dari 0 sampai 9 y dx, y-nya sini akar X ganti itu. Ya. Nah, ini juga berapa integral ini? 9 sampai 12 ya, batasnya 9 sampai 12, garis ini aja. Y sama dengan apa? 12 kurang X. Mungkin lebih mudah itu ya. Halo? Pak, yang itu, yang garis yang X sama dengan 12 minus Y itu bagian dari X plus Y sama dengan 12 nggak? Sama, yang ini tadi, garisnya sama, tapi ya ini batasnya kita ubah aja ya. Ini tadi kan tujuannya untuk mencari Y-nya 3. Nggak apa-apa. Dari sini kita bisa batasnya, kalau tak ada sumbu X, maka harus dijelaskan sini. Harus kita tulis sini. Luasnya kita hitung terhadap, harus tulis nih, terhadap apa? Terhadap sumbu X. Kalau sumbu Y lain jalannya tadi kan. Nah, luas sama dengan apa? Luas yang di hasil ya, luas 1 tambah luas 2. Nah, luas 1 apa? Coba lihat dari gambarnya. Luas 1 adalah 0 sampai 9, ya enggak? Batasnya 0 sampai 9 enggak? Ya, Halo? Pak. Luas 1 0 sampai 9. Terus ini Y dx, ya kan? Dan ini kan tak ada sumbu X. Tak ada sumbu X berarti luas adalah integral Y dx. Kalau ini integral AB. Ini enggak? Integral AB. Oke. Y dx, makanya Y dx. Nah, tapi Y-nya Y apa? Kita lihat dulu, Y-nya apa? Ini kita namakanlah Y1. Oke, ini Y1, ini Y2 ya. Oke ya, ini Y1, Y2. Oke, Y1-nya apa? Akar X nanti ya. Oke. Berikutnya luas 2 apa? 9 sampai 12, batasnya 9 sampai 12. 9 sampai 12. Y dx juga. Nah, tapi ini Y1, ini Y2. Ini Y2 ya. Ini Y2. Nah, kita ganti sekarang. Y1 berapa? Y1 sama dengan akar X enggak? Halo? Y1 akar X ya. Y1 adalah akar X. Ganti. Akar X dx. Ini 9 sampai 12. Y2 sama dengan apa? 12 Y2 sama dengan apa? Garis ini ya. Dari sini 12. Y sama dengan berapa? 12 kurang X enggak? Ya, 12 kurang X kan. Y sama dengan 12 kurang X. Oke. Ini 12 kurang X dx. Nah, kita hitung. Ini 0,9. Ini akar diubah eksponen pangkat tak sebenarnya. Gitu kan? Akar sama dengan akar X sama enggak X pangkat setengah? Ya? Sama, Pak. Nah, ini salin dulu 9 sama juga 12 kurang X dx. Nah, baru kita mulai nih. Rumusnya apa sini? Integral X pangkat N dx, rumusnya apa? Seperpangkat N plus 1 X pangkat N plus 1 ya? Tak tentunya, oke. Jadi seper N-nya adalah setengah N
plus 1, X pangkat N plus 1. Ya, nah, agak batasnya 0,9. Kita kurung. Ini yang luas pertama. Luas pertama tadi kan? Luas pertama. Ditambah luas kedua sekarang. Apa? Ini 12. Integral 12 dx. Ingat, integral 12 dx adalah 12x. Betul enggak? 12 konstanta pengali, integral dx kan x. Min, integral e pangkat 1 apa rumusnya? Ini rumus ini lagi. Rumusnya lagi. Seper 1 tambah 1, ya enggak? Seper 1 tambah 1, seper 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1. Seper 1 tambah 1 kan seper 2. E pangkat 1 tambah 1, x kuadrat. Kan? Agak batasnya 9 per 12. Beda ya batasnya. Lihat dari gambar, betul enggak? Yang ini batasnya 0 sampai 9, ini batasnya 9 sampai 12. Hati-hati ya. Ini 9. Nah, 9 ya. Nah, baru kita hitung nih hasilnya berapa? Setengah tambah 1 berapa? 1,5. 1,5 dibulat berapa? Ini kan 1 dibagi setengah tambah 1, 1,5. 1,5 3 per 2. 1 bagi 3 per 2 dibalik kan 2 per 3. Hasilnya 2 per 3 enggak? Ya. 2 per 3. Ini X pangkat E pangkat 1,5. Ingat, E pangkat 1,5. Setengah tambah 1, 1,5. X pangkat 1,5, E pangkat 1 kali E pangkat setengah enggak? Ya. Artinya E pangkat 1 X, E pangkat setengah akar X. Ini beda ya, hati-hati. Berarti ini X pangkat 1,5 itu adalah X pangkat 1, X pangkat setengah adalah akar X. Agak batas 0 sampai 9. Kan gitu ya? Oke, atau nah. Tambah ini. Udah, ini langsung boleh di 12 kali apa nih? X batas atas 12 dikurang X batas bawah 9. X kurang X. X batas atas 12, X batas bawah 9. Kurang setengah kali X kuadrat. X kuadrat batas atas 12 kuadrat dikurang X kuadrat batas bawah 9 kuadrat. Nah, ini dimasukkan 2 per 3 kali ini. X batas atas 9 ya, berarti X akar X berarti 9 akar 9 dikurang batas bawah 0 akar 0. Ya 0 kan. Nah, ini hasilnya berapa? 12 kali 12 kurang 9 3 setengah kali berapa nih? Kalau nggak bisa ya biasa aja 144 ini 81 ya enggak? 12 kuadrat 12 kali 12 84 9 kali 9 81. Ini 2 per 3 kali, ini 0 nih buang ya kan? Nggak usah, ini tinggal apa? 9 kali, berapa nih? Akar 9 3 ya? Akar 9 3 kan? Nah, tambah 12 kali 3 berapa? 36 dikurang, ya, gini 12, 36, kurang setengah kali apa nih? 4 kurang 1, 3, ya 4 kurang 1 3 14 kurang 8 6 ya. Halo Berapa? ini tiganya boleh coret kan, tiganya boleh coret kan penyebutnya ini kan ini tinggal 2 kali 9 berapa 18 tambah 36 min 63 per 2 sama ini jumlahkan dulu berapa 54 ya nak 8 tambah 6 14 1 54 kurang nah, terserah ini mau caranya mau ya 63 per 2 sama penyebut berapa sini ini kali 2 berarti ya kita kim per 2 berapa nih 108 ya 108 kurang 63 per 2 berapa 10 8 kurang 3 5 terus ini 10 kurang 6 4 45 per 2 kan atau 22,5 udah Anda bulat begini ya hasilnya udah benar ya saya tidak harus jadi pecahan hasilnya 22,5 sama ya 45 per 2 atau 22,5 ya. Oke selesai itulah jawabannya
Sudah jelas sampai sini? Mungkin mudah cara ini ya, tanda sumbu X ya. Halo? Dibandingkan dengan cara yang biasa, Yang Pak. tadi langsung satu integral aja, tapi ya pengertiannya agak sedikit membingungkan gini. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ini bukan dari bol ya, jadi waktunya agak panjang. Anda bisa, saya sudah minta tadi, karena telat sedikit, karena saya kelupaan, sorry. Waktunya bisa diperpanjang. Ya. Jadi bukan bol. Kalau bol, lewat 5 menit langsung di-cut. Oke, ini ada 2 jalan sebetulnya, lebih mudah cara ini ya. Mungkin Anda lebih mudah mencernanya. Baik, di contohnya ada saya tunjukkan Anda dengan 2 jalan. Ya. Sekarang nomor 3 ya, ini sampai nomor 4. Ada 2 soal lagi. Halo, ini sudah jam 7 ya, enggak apa-apa ya. Saya teruskan ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3. Hitung volume benda. Nah, ini mungkin yang saya ambil salah satunya ya, cara sumbu X saja ya. Di ujian atau di tes Anda itu diminta 1 aja mungkin ya. Ini enggak usah dua-duanya, 1 aja. Hitunglah volume benda putar yang dibentuk oleh area daerah ya, area daerah antara 2 kurva yang potong pasti ya, 2 kurva yang potongan, yaitu kurvanya apa? Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X. Nah, ini kalau dia bilang begini aja, Anda bebas bisa diputar sumbu X. Oh ya, enggak. Sorry, kalau benda putar harus diketahui ya. Yang diputar terhadap sumbu X aja ya. Terhadap sumbu X. Nah, selalu kita cari titik potong dulu ya. Y parabol sama dengan Y garis lurus. Y parabol mana? Ini. Y sama dengan X kuadrat. Y linearnya, linear garis lurus yaitu 2X. Paham maksudnya? Y sama dengan Y. Dipotongkan. Sebetulnya sama nggak? Boleh nggak begini? Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan 2X dikurangi. Coba, Y kurang Y apa? 0 kan? Dikurangi apa? X kuadrat kurang 2X. Ini kan 2X. Sama nama ini? Coba. Ini kalau dipindahkan, saya pindah ke sini, X kuadrat kurang 2X adalah 0. Saya tanya Anda, ini sama ini sama enggak? Halo? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya? Sama dia. Jadi berarti bisa Y kurang Y atau Y sama dengan Y, terserah. Ya. Nah, kemudian ini difaktorkan, keluarkan X-nya. X kuadrat keluarkan X tinggal X min 2X keluarkan X tinggal min 2. Coba kalikan sama enggak? X kali X kuadrat, X kali min 2 min 2X. Kemudian di masing-masing sama dengan 0. Berapa tuh? Masing-masing sama dengan 0. Kalau masing-masing sama dengan 0, X pertama sama dengan berapa? 0. X kedua, ini sama dengan 0, 2 kan? Ini agak batasnya. Ya, agak batasnya. Nah, kemudian menggambarnya gimana? Cara gambar itunya? Atau kalau paling mudah itu sebetulnya, ya kalau udah gambar sketsanya gini aja. Titik potongnya 0 dan 2 ya. 0 dan 2. Ini 1, 2, X-nya 2, 0 dan 2. Ini 0. Y-nya kalau dimasukkan berapa nih? Kalau X-nya 2, 2 kuadrat berapa? Ini. Y dengan, atau nih, Y dengan 2X. 2 kali 2, 4. Ini Y dengan
2 kuadrat 4 sama harusnya kan. Ini 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini sumbu Y, sumbu X. Jadi titik potongnya 0, X-nya memang 0 dan 2, 0 dan 2. X-nya dari 0 sampai 2 gerakannya. Tapi ini satu garisnya lurus. Lurus ya. Linier. Ini adalah garis Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X. Kemudian ada parabola. Parabola ini adalah Y sama dengan X pangkat 2. Sudah paham maksudnya? Nah, jadi atas kurang bawah kan? Kayak gitu. Ini daerahnya. Berarti ini Y1, ini 1, ini Y2. Ini lebih gampang ya, nampak ya? Kelihatan ya? Ditanya, tapi ini volume ya. Volume benda putar. Apa rumusnya? Volume benda putar adalah Pi integral batasnya, ini batasnya 0 sampai 2 Y1 kuadrat, biasanya Y kuadrat kan, kalau tunggal Y kuadrat dx, tapi ini ada 2 berarti Y1 kuadrat yang atas kurang yang bawah, kuadrat masing-masing ya, Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat kurung kali dx. Paham nggak nih rumusnya itu? Halo? Halo? Kepada sudah lesu, no comment nih. Halo. Agak bingung sih Pak. Sebenarnya ini kalau kita gambar sketsanya, kalau garisnya gini, satu lagi sama agak ini, satu lagi begini. Jadi Y1 itu membentuk luasnya segitiga, betul nggak? Y1 menghasilkan segitiga, siku-siku sini. Y2 aslinya nih, lengkung ini. Yang putih ini, yang bawah. Jadi yang di hasilnya Pak, luas patron ini kurang patron ini, betul nggak? Halo? Patron ini luasnya berapa sih? Bukan luas, volume. Benda putar. Kalau diputar gini ya, diputar itu ke bawah nih. Ini ada ini juga tarik gini. Lengkungnya gini. Bayangin nih. Ini diputar melengkung gitu kan. Ini ke sini sama. Seperti trompet gitu. Paham? Ini isi benda putar. Jadi penampangnya ini awalnya. Ya. Nah, yang dibentuk oleh ini yang segitiga ini hasilnya kerucut nih. Ya, kerucut Anda lihat yang luar nih. Kerucut sini pi integral batasnya 0,2 sini Y1 kan. Ini Y1, berarti Y1 kuadrat dx. Sedang ini Y2. Ini lubang, ini kurang nih lubangnya, lubang. Ini lubang yang menghasilkan lubang ya. Ini menghasilkan lubang yang putih ini. Yaitu dikurangi pi integral batasnya sama 0,2. Ini kurvanya apa? Y2 kuadrat dx. Karena volume benda putar itu kan pi integral Y kuadrat dx. Ini adalah volume kerucut, hasilnya kerucut nih, gede. Dikurangi volume lubang. Ini. Sudah nangkap maksudnya? Rumus Halo? baku ya Pak? Ya kan? Rumus baku Pak? Ya, rumus baku ini waktu kalau Anda lihat di video yang ada di YouTube yang pertama yang saya ngajar di kelas benaran ya, nampak saya menerangkan itu. Ini saya terangkan datangnya dari mana ini ya. Sudah paham maksudnya? Ya, kalau luas ini kan integral y dx, ini y dx juga, tapi ini pi integral pi, rumus umumnya volume itu rumus volumenya apa? Pi integral batasnya AB y kuadrat dx. Ini rumus umumnya. Kalau ini tunggal garisnya satu aja nih. Satu ini. Ini kalau ini modelnya menghasilkan kerucut ini. Kerucut yang gede ini. Nah, yang ini menghasilkan lubang. Lubang ini. Jadi volume misalnya ini ada terbuat dari kaca, berapa volume kacanya? Volume kerucut dikurangi volume lubang. Nangkap maksudnya? Halo? Ya Pak. Oke. Nah, sekarang kita hitung volumenya pi integral 0,2, Y1-nya berapa?
Y1-nya adalah garis lurus, itu nih, Y sama dengan 2X. Tapi harus korak kan Y1 kuadrat. Y1-nya kan 2X. Ya, 2X di pangkat 2. Kurang Y2-nya apa? Y2-nya adalah parabola. Ini parabola yang lengkung. Belum melubang tadi ini. Yang lengkung ini nih. Itu Y2-nya adalah X kuadrat di pangkat 2 kan. Hati-hati, Y2-nya adalah X kuadrat ya. Jadi X kuadrat di pangkat 2 kurung DX. Sehingga sama dengan apa? Pi integral 0,2. 2 di pangkat 2, hati-hati ya. 2 pangkat 2, 4. Hati-hati. X pangkat 2, X kuadrat. Halo, ini artinya 2X kali 2X. 2X kali 2X kan 2 kali 2, 4. X kali X, X kuadrat. Kemudian ini min. Oh ya, ini kalau gini pangkatnya dikali. Dikali. Jadi X pangkat berapa? 4. Enak? 4. Kurung DX. Sehingga ini hasilnya berapa? Pi in A. 4 kali integral dari X kuadrat DX berapa? 1/2 plus 1. Rumus ini dari yang X pangkat N tadi ya. 1/2 plus 1. X pangkat 2 plus 1. Dikurang integral X pangkat 4. DX apa rumusnya? 1/4 tambah 1. X pangkat 4 tambah 1. Ya enggak? Oh ini kurang gini ya. 4 kali ini, yang ini dia. Harga batasnya berapa? 0,2. Jelas sampai sini? Sehingga ini pi dikali berapa nih? Ini adalah 4/3. Betul enggak? Ini kali kan 4 kali 1/3, 4/3. Yang kita ganti ini. S kuadrat batas atas, itu 2 ya. Batas atas 2, batas bawah 0. Jadi S pangkat 3 batas atas, 2 pangkat 3. Dikurangi S pangkat 3 batas bawah, 0 pangkat 3. Dikurangi 1/5 kali X pangkat 5 batas atas, 2 pangkat 5. Dikurangi S pangkat 5 batas bawah, 0 pangkat 5. Nah, yang 0 coret aja lah. 0 kan hilang ya. Pangkat 5. Berapa tinggal nih? Pi kali berapa nih? Ini 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 kali 4 berapa? 32/3. Dikurang 2 pangkat 5 adalah 32 guys. Per 5. Nah, ini 32 ini bisa keluar nggak nih? 32 ini kalau dikeluarkan berapa nih? Tinggal 32 pi ya. 32 pi 32 keluarkan kali pi 32 pi. Tinggal 1/3 kurang 1/5 enggak? 5. Berapa tuh? 32 pi kali sama penyebut berapa nih? 3 kali 5, 15 kali silang tuh. 5 ke 1, 5 min 3 ke 1 min 3. Enak. Di sini berapa nih? 5 kurang 3 berapa? 2. 2 kali 32, 64. 64 pi per 5. Nah, ini saya tulis ke atas ya. Jadi hasil akhirnya ini adalah 64 pi per 5. Ini jawabannya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Masih ada satu soal lagi? Ya. Nanti yang video yang tahun yang lalu yang saya ngajar itu ada juga, saya kasih juga ya. Oke ya, supaya 2 nanti Anda pelajari. Sudah jelas nggak sampai sini dulu? Halo? Masih ada satu lagi. Pak, itu 15 atau per 5, Pak? Mana? 64 pi 15, per sorry. 15. 15 ya. Per 15. Ini kan 15 nih. Per 15. Jadi ini kan tadi 5 kurang 2, 5 kurang 3, 2. 2 kali 32 pi, 64 pi. Penyebutnya 15. Sorry ya, penyebutnya 15, bukan 5. Ya, 64 pi per 15. Oke? Ini ya jawabannya. Ya. Oke? Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Bisa ada satu soal lagi. Kita waktu dikasih perpanjang, nggak apa-apa ya. Karena kesalahan saya tadi. Baik. Ada pertanyaan sampai sini dulu. Sebelum saya lanjutkan nomor 4. Ada? lanjut, Pak. Lanjut. Oke, nomor 4.
Nah, sekarang nomor 4 terakhir ya, yang terakhir. Hitung volume benda putar ya. Hitung volume benda putar bila daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan 4 kurang X kuadrat sumbu X dan sumbu Y di kuadran pertama. Ini kita tahu ya, di kuadran pertama, kuadran 1, di kuadran 1. Bila diputar mengelilingi ya, mengelilingi ya garis, hati ini sumbunya beda nih. X sama dengan 2. Nah, nih soalnya. Jadi hitung volume benda putar bila daerah D yang dibatasi oleh Y dengan 4 kurang X kuadrat, sumbu X dan sumbu Y di kuadran pertama bila diputar ya, bila diputar mengelilingi garis Y sama dengan ini sumbu putarnya. Lain ya. Jadi Y sama dengan 4 kurang X kuadrat. Ini adalah parabolnya soalnya. Kalau dibalikin, dibalik letak X kuadratnya, Y ada, bukan dipindah ya. Min X kuadrat tambah 4 sama enggak? Artinya apa nih? Kalau dia ini A-nya min 1, ini A-nya sama dengan min 1, berarti ini kecil dari 0, dia mencapai maksimum enggak? Puncaknya maksimum. Ya. Puncaknya maksimum. Nah, puncaknya itu adalah ini, artinya ini sama dengan apa nih? Min X kurang 0 pangkat 2 sama 4 enggak? X kuadrat itu sama dengan X kurang 0 pangkat 2. Min ini menunjukkan min 1 ini menunjukkan maksimum atau minimum. Kalau dia positif, ini positif dia mencapai minimum. Karena ini negatif dia mencapai maksimum. Puncaknya dia di atas. Nah, puncaknya adalah 0, X kurang 0 sama dengan 0, berarti X-nya 0, Y-nya, kalau ini 0, Y-nya 4. Jadi kalau kita gambarkan, gambar sketsanya, ya, ini kita gambarkan. Oh ya, kita cari dulu titik potong ini, parabol ini. Titik potong yang semua apa? Titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0 kan? Y sama dengan 0, berarti Y sama dengan 4 kurang X kuadrat, Y-nya ganti 0, ya Y-nya ganti 0. Kan Y sama dengan 0, berarti Y ganti 0, 4 kurang X kuadrat. Dipindahkan, X kuadrat adalah 4. Berapa X? Plus minus akar 4. Berarti X adalah plus minus 2. Ini agak batasnya. Dia agak batasnya di sini kalau kita gambarkan, sini adalah min 2 dan 2. Ini 0 sini. Ngerti ya? Plus 2 yang ini, min 2 yang ini kan. Kemudian puncaknya 0,4. 1, 2, 3, 4. Ini puncaknya. P. Ya, puncaknya 0,4. Ini sumbu Y. Ya. Sumbu X. Kalau kita gambarkan, ini parabola. Parabola kan tahu ya? Halo? Parabol. Fungsi kuadrat, fungsi pangkat 2 ya. Nah, tetapi baca hati-hati nih. Hitung volume benda putar bila daerah itu dibatasi oleh
parabol, ya kan? Oke ya. Sumbu X, ini sumbu X. Ini sumbu X. Dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Dan sumbu Y. Tapi di kuadran berapa? Di kuadran pertama. Pertama ini kan. Ini kuadran kedua ini. Berarti yang daerah ini. Sudah paham maksudnya? Yang ini tidak masuk ya. Ini minta di kuadran pertama. Ini kuadran pertama kan. Ini kuadran pertama semua ini kan. Oh, ini kuadran kedua, ini ketiga, ini keempat kan. Halo? Tetapi Ya, Pak. bila diputar mengelilingi garis X sama dengan 2. Hati-hati, ini X sama dengan 2 ya. Jadi garisnya di sini ada X sama dengan, tadi sampai ke bawah juga. Ini X sama dengan 2. X sama dengan 2. Jadi kalau diputar jadinya kayak apa tuh? Halo? Berarti ini 4 ya. Ini kalau ini 2 juga bayangannya kan? 1, 2. Ini 2. Nah, gambarnya berarti bayangannya ini ya, sama ini sama lengkung sini. Sorry. Lengkung sini. Berarti garis-garisnya ini. Ini kalau diputar ini melengkung sini kan. Jadi lingkaran nih. Sudah nangkap bentuknya? Halo? Itu gambarnya ada juga yang saya kirim ke Anda. Ini diputar terhadap sumbu X sama dengan 2. Cara gambarnya udah ngerti belum? Halo? Halo? Udah pada ini? Ya, Pak. Pak. Oke. Nah, bagaimana menghitungnya nih? Hati-hati. Anda kan tahu kan kalau volume satu kurva rumusnya itu rumusnya apa? Kalau satu kurva, sorry. Satu kurva volume sama dengan apa? Pi integral, ya kan? Pi integral batasnya AB Y kuadrat DX. Itu enggak gitu? Oh, sorry, ini diputar terhadap sumbu X. Sedang ini diputar terhadap X sama dengan 2 ini sejajar dengan sumbu Y. Berarti terhadap sumbu Y ya, salah. Bukan terhadap sumbu X tapi sumbu Y. Berarti ini batasnya misalnya sini ini Y1 Y2 lah kasih nama. Ini adalah X kuadrat DY. Ya, X kuadrat DY. Paham? Ah, sumbu Y itu saya tanya sama mana? X sama dengan 0. Halo? Sumbu Y adalah X sama dengan 0. Kalau kita ganti ini sama enggak artinya ini? Pi integral Y1 Y2 X kurang 0 pangkat 2 DY. X pangkat 2 DY. Paham nggak nih? Halo? Halo, paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Sumbu Y itu kan X sama dengan 0. Berarti sini X kuadrat itu artinya X kurang 0 pangkat 2 kan? Sekarang kalau sumbunya adalah X sama dengan 2, ini X sama dengan 2, bagaimana? Berarti rumus ini menjadi apa? Volumenya adalah Pi integral, Y batasnya berapa sih? Kalau lihat batasnya, kita putar tadi, batasnya di sini adalah 0 sampai 4 ya. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Batasnya 0 sampai 4 nih. 0 sampai 4. Terus X dikurang sumbu ya, sumbu putar ya. Sumbu putar. Sumbu putar kurung pangkat 2 D. Paham maksudnya? Sumbu putar itu yang sini adalah X sama dengan berapa? 2, diganti 2 nanti. 2. Ya. Itu rumusnya. Ini kan tadi sumbu putarnya ini adalah sumbu Y. Ya, sumbu Y ya, yang kalau yang ini. Sumbu Y X sama dengan 0. Maka diganti 0 ke sini. X kurang 0 pangkat 2. Kalau sini sumbu putarnya X sama dengan 2. Berarti sini X kurang 2. Berarti ini volume adalah Pi integral 0,4. Batasnya 0 sampai 4. Terus ini X dikurang sumbu putarnya adalah X sama dengan 2. Diganti 2. Pangkat 2 DY. Karena ini terhadap sumbu Y ya. Sejajar sumbu Y, sorry. X sama dengan 2
sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y adalah X sama dengan 0. Sudah jelas maksudnya? Halo? Pengertiannya? Ya, Pak. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan. Ini terakhir ya. Jadi volume benda putarnya adalah pi integral. Tadi kita lihat batasnya berapa tadi? 0 sampai 4. X dikurang sumbu putarnya X sama dengan 2 ganti kurung pangkat 2 dy. Oh ya, ini diputar pada sumbu Y ya. Sorry. Ini diputar terhadap X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu adalah sejajar dengan sumbu Y. Betul enggak? Halo? Kalau sumbu Y kan rumusnya ini. Rumus tunggal sumbu Y. Ini terhadap diputar terhadap sumbu Y. Sumbu Y ini rumusnya. Ya, ini sama dengan X kurang 0. Ya, X kurang 0. 0 ini adalah sumbu Y kan. Tapi karena ini sumbu putarnya X dengan 2, maka sini X kurang 2. Jelas ya? Bagaimana kalau sumbunya negatif sini? Sama nggak? X dikurang, misalnya min 3, X sama dengan 3 sini. Min 3. Maka X dikurang min 3. X kurang min 3 jadi X tambah 3. Sudah jelas? Halo? Halo? Kok nggak ada jawab nih? Ya, Pak. Oke. Jelas, Pak. Baik. Kita hitung nih. Berapa nih? Pi. Oh ya, X-nya harus diganti ya. X-nya dari mana? Kita lihat tadi. X-nya dari persamaan ini nih. Dari sini. Ya, dari sini kita salin. Parabolanya apa tadi parabolanya? Parabolanya adalah tadi Y adalah 4 dikurang X kuadrat. Betul enggak? Parabolanya. Y sama dengan 4 kurang X kuadrat, sehingga X-nya diambil dari sini, dari X parabola, jadi min X kuadrat dipindah ke sana, ke kiri menjadi X kuadrat, 4 kurang Y. Berarti X berapa? Akar 4 kurang Y. Di sini kita tidak ambil yang min ya, yang plus saja. Nah, kita masuk sini. Jadi integral 0,4, X-nya kita substitusi ke sini, masukkan sini. Kita masukkan X-nya adalah akar 4 kurang Y dikurang 2 pangkat 2 D. Paham sampai sini? Halo? Ya, Pak. Oke. Teruskan. Jadi Pi. Nah, ini dipecah. Ini selesaikan dulu nih. Selesaikan dulu berapa? Ini artinya segitiga Pascal. A min B pangkat 2 apa? A kuadrat kurang 2AB plus B kuadrat. Kuadrat suku pertama gitu. Kuadrat suku pertama dikurangi apa? Kuadrat suku pertama dikurangi ditambah 2 kali suku pertama dikali suku kedua ditambah kuadrat suku kedua. Tutup DY. Ya. DY. Sehingga ini volumenya adalah Pi integral 0,4 berapa nih? Nah, akar pangkat 2 hilang nggak? Tinggal 4 kurang Y saja. Ya nggak? Halo? Kalau akar pangkat 2 akar hilang nggak? Nah, tambah A. Ini awas, min kali plus. Min 4. Min. Oh, sorry. Ya, min 4 akar 4 kurang Y. Ya kan? Min 2 kali 2 kan min 4. Nah, tambah min di pangkat 2 plus 2 pangkat 2 4. Oke. DY sama dengan apa? Pi integral 0,4. Nah, sini 4 tambah 4 berapa? 4 tambah 4 8 kurang Y ya kan? Nah, ini kita gabung, yang ini sendiri. Ini sendiri. Jadi min 4. Benar ya? Min 4 akar ya. Akar itu ya akar 4 kurang Y kurung D. Jelas sampai sini? 4 tambah 4 8 kurang Y digabung
Menjadi ini. Kemudian yang ini sendiri min 4 akar 4 kurang Y. Nah, sampai sini ini boleh dipecah menjadi dua integral. Sama dengan apa? Pi boleh dipecah pi kali gitu boleh. Ini dipecah menjadi apa? Integral 0,4 8 kurang Y dy. Boleh kan? Kurang 4-nya boleh keluar ya. 4-nya integral ini 4-nya boleh keluar. Batasnya 0,4. Akar itu adalah pangkat setengah ya. Akar adalah pangkat setengah dy. dy-nya boleh diubah jadi d dari du. U-nya ini 4 kurang y. 4 ini sebaiknya letaknya di agak jauh sedikit ya. Mana tadi? 4-nya letak di sini. Oke. Terus ini waktu Anda ini kan 4-nya keluar tadi. Tinggal ini U pangkat setengah, akar itu U pangkat setengah, dy itu jadi du, sengaja ya. Nah, du-nya ini kita hitung berapa nih? Ini 0 dikurang 4 kurangkan 0, y diturunkan 1 kurung dy. Apa hasilnya tuh? Min dy enggak? Halo? 4 dan turunkan 0, min y turunkan 1 kurung kali dy. Jadi min 1 dy. Min 1 dy supaya jadi plus 1 dy, plus 1 dy, jadi apa sih? Dikali min 1 enggak? Karena min 1 kali min 1 dy plus dy, cocok enggak? Halo? Iya, Kita Pak. bingung. Ini bingung enggak nih? Halo? Masih bingung? Halo? Kalau bingung bisa ulang lagi. Ini kita kembali dulu. Oke? Nah, ini kita pecah jadi 2, oke lah. Jadi ini min 4-nya kita keluarkan. Ini akar adalah pangkat setengah dy. Ini lebih jelas gini. Ini jelas ya. Dy yang ini dipecah, ini dy, ada 2 dy. Ini yang kita ubah nanti. Nah, ini menjadi pi dari apa? 0,48 kurang y dy. Ini kita biar dulu. Min 4 jauhkan ini. 0,4. U-nya 4 kurang y pangkat n-nya setengah. dy-nya jadi du. U-nya 4 kurang y. Nah, kurung tutup. Nah, ini du-nya nih. U pangkat n du. Du-nya berapa nih? 4 turunkan 0, y turunkan 1 kali dy. Hasilnya apa nih? Min dy enggak nih? Kalau ini dikalikan min dy enggak? Min 1 dy. Supaya jadi plus dy kali min 1 enggak? Min 1 kali min dy kan plus dy. Cocok enggak? Sama dy yang ini. Itu maksudnya. Cocok, Pak. Oke, jadi pi nah, agak batasnya sama udah. Ini integral 8 dy, 8 y enggak? Min, ya kan? Integral 8 dy, 8 y. Ingat integral dy, maksudnya integral 8 dy itu kan sama dengan 8. Integral dy 8. Integral dy berapa? Y. Nah, itu maksudnya. Integral 8 dy, 8y. Integral y pangkat 1, apa namanya? 1/1 tambah 1 setengah. Y pangkat 1 tambah 1, y kuadrat. Agak batasnya 0,4 sama ya. Karena sama, kita di belakangnya. Min kali min plus 4. Nah, ini dikali apa nih? U pangkat n du. Rumusnya apa? 1/n plus 1. U-nya 4 kurang y pangkat n plus 1. Agak batas sama. 0,4 semua. Jelas sampai sini? Sehingga hasilnya apa nih? Pi dari 8y min setengah y kuadrat. Oh ya, ini 4 kali berapa nih? Seperti tadi, setengah tambah 1, 1/2. 1/2 dibulat 3/2. 1 bagi 3/2 dibalik 2/3. Ini pangkat 1/2. U pangkat 1/2, U pangkat 1 kali U pangkat setengah akar. Sehingga U pangkat 1/2 itu kan U pangkat 1 kali U pangkat setengah.
U pangkat 1 U, U pangkat setengah akar U. Ya. Harga batas 0,4. Sampai sini jelas? Halo. Ya, Pak. Nah, kurang tutup nih. Nah, baru kita masukkan sini. Apa ini saya salin dulu ya, supaya nggak bingung. Jadi volumenya adalah Pi kali berapa deh? 8Y ya, setengah Y kuadrat. Salin dulu ya. Nanti 8Y kurang setengah Y kuadrat tambah ini dikali nih 4 kali 2/3 hasilnya apa? 8/3 ya. 8/3 4 kali 2 8/3 kurang atau tambah deh? Tambah ya. Tambah 8/3 4 kurang Y akar 4 kurang Y. Harga batas 0,4. Benar ya? Cocok? 8Y kurang setengah Y kuadrat tambah 8/3 kali 4 kurang Y akar 4 kurang Y. Harga batasnya 0,4. Nah, baru kita ganti sini Pi kali berapa? 8, gampang nih. Y batas atas 4 dikurang batas bawah 0. Y kurang Y. Min setengah kali Y kuadrat batas atas 4 kuadrat dikurang Y kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Tambah, ini 8/3 kali, ini. Pertama masukkan batas, ini Y-nya diganti. Jadi ini 4 kurang Y, Y-nya adalah 4. Ya, Y yang kita ganti Y-nya. 4 kurang Y batas atas 4, akar 4 kurang 4. Ya nak, Y-nya ini kan 4. Dikurang, dikurang selisihnya 4 kurang Y batas bawah 0, akar 4 kurang Y batas bawah 0. Kurung kerawal tutup, siku. Sehingga volumenya adalah Pi integral. Nolnya hilang ya, nolnya hilang. Ini berapa nih? 8 kali 4, 32. Setengah kali 4 kuadrat 16. Tambah 8/3. Ya, 8/3 kali apa nih? 4 kurang 4, 0, akar 0. Ini 4 akar 4. Jadi volumenya adalah Pi kali 32 kurang setengah kali 16, 8. Tambah 8/3 kali, ini 0 akar 0, 0. Ini 4 kali akar 4, 2. Enak? Halo? Akar 4, 2 kan? Nah, ini kita jumlahin dulu berapa nih? Pi kali 32 kurang 8 berapa? 24 ya? 24. Nah, hati-hati ini. Ini tambah 8/3 kali 0 hilang, ini min 8. Berarti ini adalah Pi kali 24 plus kali min 8 dikali 8, 64/3. Nah, sama penyebut berapa? Volumenya ada Pi kali, ini jadi per 3 penyebutnya ini, berarti ini kali 24 kali 3 berapa? 72 kurang 64. Berapa tuh? Pi kali berapa? 12 kurang 4, 8. 8 ya berarti ya? Per 3, betul ya? Ya, 8/3. Sehingga hasilnya 8 kali Pi per 3. Selesai. Sampai sini ada yang mau tanya? Silakan. Halo. Ya, mohon maaf karena waktu tadi telat mulainya, selesainya telat juga. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Cukup, Pak. Cukup. Inilah soal latihan Anda untuk tugas kelompok 3 ya, yang dari saya itu ya. Yang dikerjakan dari saya itu ya. Oke. Bukan di LMS ya. Hati-hati yang bukan di LMS. Jadi ini mirip semua ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Oh ya, ini saya belum save ya. Nanti lupa, hilang semua lagi.
lihat dulu sudah terekam. Oke, kita lihat ya. Benar nggak nih yang halaman terakhirnya? Nah, ini apa PDF-nya semua yang terakhir. Betul ya, 8pi/3. Berarti sudah benar. Oke. Ada pertanyaan ini, berarti tugas kelompok 3 Anda sudah bisa kerjakan juga ya. Setelah selesai tugas personal 2, Anda bisa langsung kerjakan tugas kelompok 3. Itu ya berkelompok ya. Oke, satu kelompok 5 orang. Masih ada pertanyaan? Halo? Halo? Cukup, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita tutup sampai sini. Tinggal Anda tugas Anda menyelesaikannya. Nanti videonya ya, saya kirim hasil ini dengan hasil yang tahun yang lalu. Jadi ada 2 video ya. Sama, modelnya sama juga. Oke? Oke, Pak. Ya, Pak. Selamat menyelesaikannya. Selamat malam. Makasih, Pak. Mohon maaf tadi saya hampir kelupaan. Benar-benar sorry. Karena saya cuti hari ini, jadi lupa jadi. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau salah tanggal berapa nih? Ya, Pak. Makasih, Pak. Tanggal 2 Februari nanti. Jadi setelah tugas kelompok 3 loh tuh. Nah, 2 Februari kita masuk dengan tugas kelompok 4. Kita bahas. Latihannya maksudnya. Oke, sampai jumpa tanggal 2 Februari nanti ya. Jangan lupa tugas Anda TP2 dikumpul tanggal 24 Januari ya. Kemudian tanggal 31 enggak salah ya, 24 tambah 7 ya. Tanggal 31 adalah tugas kelompok 3 sekaligus. Jadi hari ini tugas kelompok 3 sudah selesai dibahas latihannya. Oke, see you next time ya, tanggal 2 Februari. Kita ketemu Vicon berikutnya. Yang resmi, yang hari ini kan tambahan ya. Hari ini informal sebenarnya. Oke, selamat malam. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama saya belum tuh ini. Lupa tutup nih.